Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah yang selalu dirahmati Allah. Kita jumpa kembali membahas bab 3 dari buku Mindfulness Zikir Nafas yang ditulis oleh Bapak Astio Purwanto. Kali ini kita masuk pada subbab yang F, mengulang latihan menyadari nafas. Semakin rajin kita berlatih menyadari Allah dengan zikir nafas, maka akan semakin kuat kita berada pada kesadaran Allah di saat ini. Dalam berlatih zikir nafas, terdapat sebuah prinsip bahwa prinsip melakukan latihan secara berulang-ulang akan memberikan dampak peningkatan yang bisa dikompetisikan dengan orang lain atau peserta lain. Berlatih dalam mindfulness zikir nafas membuat kita semakin mudah untuk menyadari hafal Allah di saat ini. Dengan mengulang-ulang latihan akan menjadikan kita lebih mahir, lebih hebat, dan lebih baik. Jadi harus istiqomah setiap hari. Ya. Sesuatu itu kalau dilakukan terus-menerus, ya, akhirnya kita jadi terlatih. Akhirnya menjadi habit, akhirnya menjadi spontanitas. Kalau olahraga ya, olahraga tinju, nggak cukup latihan satu kali profesional, nggak cukup. Satu kali langsung juara, nggak bisa. Tinju itu harus berlatih terus-menerus. Bahkan sudah juara pun terus berlatih. Nah ini. Sehingga kemampuan itu menjadi diri kita. Gitu loh. Kita akan menjadi lebih profesional. Mindfulness zikir nafas seharusnya kita lakukan dengan penuh keikhlasan, tanpa maksud apapun, kecuali hanya menyadari Allah dalam setiap saat. Berusaha menghilangkan keinginan-keinginan tertentu, karena keinginan-keinginan itu akan menghambat kita untuk selalu berada pada kesadaran saat ini. Keinginan tertentu juga akan menimbulkan penilaian tentang saat ini, meskipun dengan semakin sering berlatih akan membuat kita akan semakin lebih baik. Namun hal ini menjadi tujuan atau menjadi target di setiap latihan yang dilakukan, maka niat berzikir nafas sudah menjadi tidak murni lagi. Jadi walaupun kita terbiasa, ya, kita istiqomah, tapi kalau selama itu kita masih ada keinginan-keinginan, ya berarti kita belum lurus Allah gitu loh, maksudnya gitu. Kita lurus pada keinginan. Ya mungkin semakin hebat, semakin cepat mencapai keinginan itu, mungkin ya. Tapi itu tidak lurus Allah. Tidak menjadikan kita sadar Allah. Karena apa? Ya karena keinginan-keinginan itu. Jadi kita harus menghilangkan keinginan sebelum berlatih zikir nafas. Dan itu setiap berlatih zikir nafas harus dilakukan secara murni. Artinya ada juga niat selain ke Allah, dan ini akan menjadi penghambat. Semangat menjalankan latihan mindfulness zikir nafas adalah untuk menerima afal atau perbuatan Allah di sini dan saat ini dengan tidak memberikan penilaian apapun dan hanya menerima dan menerima saja. Jadi terhadap afal Allah itu kita harus bisa menerima. Makanya ada 2 poin. Kita berzikir nafas itu sebenarnya latihan untuk menyadari Allah, menerima afal Allah. Mengapa afal Allah itu harus kita terima? Karena afal Allah itu yang mutlak kebenarannya. Jadi apapun itu perbuatan Allah dan itu mutlak kebenarannya. Tidak ada perbuatan Allah yang salah. Kalau menurut ego kita itu salah,
menurut pemahaman kita itu salah. Apabila kita menghadapi itu, sebenarnya Allah sedang memberikan pelajaran-pelajaran pada diri kita. Jadi sikap kita harus benar, harus bisa menerima. Demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan membahas pada subbab yang G, niat dan kesadaran menjalankan mindfulness zikir nafas. Ini pada video berikutnya. Demikian bahasan kali ini Bapak Ibu. Apabila ada yang masih kurang jelas, itu videonya bisa diputar ulang atau ditanyakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.